Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin belajar bersama-sama dengan teman-teman semua tentang cara simpel mencari level-level support dan resisten. Garis-garis support dan resisten itu ya sangat penting teman-teman untuk kita ketahui sebagai seorang trader. Karena di level-level support resisten itulah nanti sering terjadi pembalikan arah atau pemberhentian harga atau tren akan berlanjut. Ya, di sini akan saya jelaskan cara yang simpelnya ya. Sekarang kita harus menambahkan seperti biasa, yaitu kalau saya sering menambahkan garis zigzag supaya nanti nampak tempat-tempat swing-swingnya. Cuma ini biasanya saya ganti ya teman-teman supaya dia swingnya agak lebih pendek dikit dari defaultnya ya. Kalau default kan 12.53. Kalau ini saya setting agak pendek supaya terlihat swing-swingnya lebih pendek lah ya periodenya. Lalu warna kita sesuaikan saja. Kalau background kita hitam, carilah warna yang agak cerah gitu ya. Putih boleh atau silver boleh ya. Yang penting warna cerah gitu ya supaya nampak. Ya gini. Ini udah terjadi ya teman-teman. Nampak ya. Untuk membuat garis-garis support resisten, kita bisa beralih dulu time frame-nya. Ini kita kecilin dikit ya. Menggunakan time frame D1 ya. Itu untuk day trade ya teman-teman. Lihat teman-teman, kalau kita kasih ke time frame D1, maka kelihatan chartnya begini. Lalu di mana kita bikin titik-titik support dan resisten? Carilah puncak-puncak teman atau lembah ya. Contoh di sini ada satu puncak. Nih, satu puncak. Nah, kita kasih tanda aja dengan ini ya, horizontal line. Jadi horizontal line itu kita bisa membuat batas-batas gitu ya. Nah, lalu di mana lagi? Sekarang kita anggap kita ambil di sini ya, satu. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau kita menggunakan D1 berarti satu kolom ini satu bulan nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 bulan. Kalau kita kecilkan lagi, wah, makin banyak ya. Nah, ini juga bisa ditarik supaya dia lebih ke pinggir. Kalau kita kecilin lagi jadinya lebih rame ya, kayak begini. Biasa kalau kayak gini, ini namanya support kuat nih teman-teman. Di sini ada double bottom ketemu. Di sini ada satu lagi ya. Ya kalau ini rame. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 bulan. Ini kalau kita gunakan histori yang lebih panjang ya, seperti di sini ya teman-teman ya. Ini histori 16 bulan high low-nya ya. Pertama kita ambil dulu ya yang paling rendahnya. Ini sebenarnya bisa kita seret ya ke bawah dikit. Sebenarnya ini juga boleh ya. Cuma ini kan jaraknya nggak berapa jauh ya. Oke. Lalu kita bisa tambah-tambahkan lagi teman-teman. Nah seperti ini. Ini juga penting nih. Nah nih. Karena sini banyak kenanya ya teman-teman ya. Nah nih 1, 2 ini kena lagi. Ini kena lagi ya. Ini kalau harga sekarang di sini berarti otomatis ini menjadi resisten kuat. Ini goal ya. Yaitu di 18.33. Kemarin udah jebol ke 18.54 ya di sini. Tapi rupanya hanya bertahan satu hari lalu dia balik lagi. Nah inilah namanya support resisten teman-teman. Jadi secara manual nah, kayak begini ya. Cari yang ada double-double ini biasanya kuat di situ ya teman-teman, ketahanan harganya. Oke. Lalu di mana lagi yang sering-sering kita lihat kenanya ya. Nah, di sini juga kita bisa kasih. Pokoknya asal ada swing-swing itu teman-teman bikin aja. Nah, garis-garisnya. Kayak begini ya. Sering harga tertahan di daerah ini juga kan. Kayak begini ya. Ini harga bermain-main di daerah kayak begini ya, support dan resistennya ini lama nih. Kalau di sini ini 1 bulan ya teman-teman ya. Ini ada berapa pip? Cara ngambil pipnya ya, tekan ini ya yang tanda tambah ini. Sudah muncul kan kayak gini tanda tambah, tarik aja dari atas, tahan. Pakai kursor lebih enak ya, tahan ke kiri. Tahan lalu seret ke bawah. Nah, kalau ini adalah 566,24. Yang belakang 24 nggak usah dipakai, berarti 566 pip. Jadi sangat gampang kalau teman-teman mau hitung dari sini bawah ke atas ini berapa pip. Caranya pakai ini. Klik di sini sekali, lalu taruh di ujung, lalu tahan. Mau diseret mana? Seret ke sini, boleh.
Kalau ini 2400. Nah, mau tarik ke sini boleh. Kalau ini 1648. Kurangi 2 angka di belakang ya teman-teman, cara ngitung pipnya. Kenapa ini bisa tinggi teman-teman? Karena ini udah histori menahun ya. Ini kan ada tadi 16 bulan ya. Nah, ini adalah histori yang lebih lama. Lalu kita dari sini, setelah kita tanda-tanda begini teman-teman ya, kita boleh turun lagi ke H4. Tentu saja kalau di H4 level-level support resistennya beda lagi. Seperti sini, kalau di H4 itu satu kolom ini adalah histori selama 1 minggu. Satu kolom ya, garis putih ini yang di blok putus-putus ini namanya periodenya. Satu kolom 1 minggu. Berarti kita hitung aja ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 minggu ya. Berarti tadi itu 14 bulan ya. Nah, kalau ini 14 minggu. Yang di minggu ini juga, yang kalau mingguan punya, kita menggunakan H4, itu kita lihat levelnya. Berarti yang D1 tadi ada ya, jumpa di sini. Oke, di sini, karena dia H4, kita juga bisa kasih tanda. Ya, ini puncak di sini ya, kalau mingguannya. Oke, kita kasih tanda ya. Tanda di sini ya. Warnanya kita rubah ya. Cara rubah warna horizontal line ini caranya klik 2 kali ya teman-teman, sampai dia sini muncul ya, segi 4-nya, kotak 4-nya. Lalu klik kanan. Nih, horizontal line properties. Tadi kan warna kuning, ini H4-nya kita ganti warnanya ke aqua ya. Biar beda. Nah, kita tahu nih kalau warna ini berarti swingnya yang di H4. Lalu di mana kita bisa bikin swing lagi teman-teman? Cari aja gitu ya. Nah ini, sini. Berarti lihat historinya. Waktu harga sampai kemarin, lalu karena ini sudah pernah ada historinya di sini support, maka sampai sini harga berbalik lagi. Walaupun di sini kalau kita lihat, ya di sini dijebol ya. Cuma dijebol hanya ekornya ya. Berarti body candle-nya nggak breakout. Biasanya kalau body candle nggak breakout, biasa kita nggak hitung gitu bahwa breakout. Hanya break aja namanya, membreak. Tapi dia nggak breakout. Kenapa? Karena body candle-nya tidak menembus. Jadi cara mainnya di sini aja teman-teman, ini zoom in, zoom out ini aja ya, untuk memperkecil. Kalau candle dikecil kan tampilannya bisa banyak. Kalau candle digedein ya tampilannya ya bisa sedikit gitu ya. Oke, mana lagi teman-teman daerah-daerah pentingnya? Ini boleh ya, sini ya, kita kasih lagi. Jadi kadang histori harga itu ya, sering dia tertahan itu di daerah-daerah yang kita kasih batas-batas tadi. Ya tergantung kita, kalau trading kita long term, pakailah support resisten yang lebih jauh. Karena saya day trade, saya sering hanya sampai D1 aja. Tapi kalau Anda swinger, trade-nya lebih lama, mungkin Anda bisa mengambilnya yang monthly. Jadi kita mengambil historinya yang lebih jauh. Nah, jadi tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Kalau kita tradingnya yang jangka pendek, ya kita boleh pilih lah time frame yang tidak terlalu jauh. Nah ini di mana lagi bisa dikasih teman-teman? Boleh aja tambah-tambah aja garisnya. Seperti daerah-daerah sini ini rame nih teman-teman ya. Nah ini juga bisa nih teman-teman ini, yang daerah double top ini. Ini juga kan hampir kena di sini ya. Lalu sini juga boleh teman-teman ya, ini ya. Biasa daerah-daerah double top itu daerah-daerah kuat ya teman-teman ya, baik support atau resisten. Itu tandanya ya market selalu retest di situ lalu gagal. Ini di H4 ya teman-teman. Kalau mau lebih dekat lagi H1 ya. Karena setiap time frame itu support resistennya akan beda teman-teman. Oke, sekarang kita mau bikin di H1 boleh. Gimana kalau H1 ini sering pemberhentian harga? Daerah ini kita ganti aja warna-warna horizontal line-nya ini. Kalau H1 kita gunakan warna apa gitu. Nah, anggap warna hijau lah ya. Supaya ada perbedaan. Nah, ini H1-nya di sini. Lihat harga selalu berhenti daerah ini. Ya, ini namanya support resistance klasik yang gampang kita gambar-gambar tanpa menggunakan alat bantu. Secara kasat mata aja
kelihatan harga sering berada di daerah itu. Ini lihat teman-teman, harga sering main di daerah ini cukup lama ini di sini ya. Ini kalau kita tarik pip high low-nya berapa? 157 pip teman-teman. Jadi dia main di sini. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau di sini ini sebenarnya harganya sideways. Kalau kita menggunakan H1, berarti harga sideways-nya berapa hari? 1, 2, 3, 4 hari ini harganya di situ terus. Juga sini ada sideways juga ya teman-teman kalau kita lihat. Ya ini ada daerah sideways. Jadi kadang market itu tidak setiap harinya bagus untuk kita trading. Jika market sideways artinya ada keseimbangan supply demand-nya ya di situ ya. Jadi mereka bertahan antara seller dengan buyer ya. Di sana mereka masih ragu-ragu mau ambil posisi, maka market akan jadi begini. Dan volume tradingnya itu tidak besar gitu ya, kecil-kecil gitu. Kalau kita lihat dari sini ya, kita ambil batas ini ada berapa pip? 110 pip ya teman-teman. Ini cukup lama di sini. 1, 2, 3, 4 dan 4 hari. Nah, jadi market itu sering begitu teman-teman. Ya tadi kita sudah menggunakan H1 ya. Sekarang kalau kita kasih lagi di H4 ya, ini H4 tadi ya. Ya di H1-nya hampir sama ya. Ya paling beda di sini aja ya. Ini ada satu, bisa kita ambil. Ini ya. Ini harga bertahan cukup lama di sini. Kalau di H1 kita mau ambil ya ini udah ada yang di H4-nya. Paling maunya yang ini ya, yang ini bisa untuk H1-nya. Nah, ini untuk H1-nya masih oke. Di sini ya, kita lihat ya. Nah, cuman kalau kita ngambil H4-nya ringnya lebih besar dikit gitu. Dan inilah gunanya ya tempat-tempat yang bisa kita gunakan sebagai support resisten. Kalau kita tradingnya di day trade, mungkin level-level di sini ya teman-teman, walaupun tidak menggunakan alat indikator, secara kasat mata kita hati-hati. Kalau sudah level-levelnya udah kena gitu ya, kita hati-hati aja, pertimbangkan mau TP dulu atau mau cut loss dulu. Nah, begitu ya cara teman-teman menganalisa support resisten secara kasat mata yang sederhananya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa membuat manfaat buat kita semua. Dan teman-teman bisa subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih.